Beberapa sosok tua muncul dari langit dengan sekejap, dan Tuan Xia yang tetap tenang sejak awal tiba-tiba kehilangan ketenangannya, suaranya bergetar saat dia berkata, "Itu adalah orang-orang dari alam abadi." Perbatasan tiga otoritas besar dibagi menjadi tiga kekuatan besar, alam abadi, pengadilan neraka, dan sekte roh. Namun, di antara ketiga kekuatan itu, hanya alam abadi yang tampaknya sangat menikmati campur tangan dalam urusan orang lain. Terkadang mereka benar-benar tidak membedakan antara yang benar dan yang salah. Benar sekali, kami dari alam abadi. Seorang tetua berjubah putih tersenyum ramah saat tatapannya menyapu kerumunan, mendarat di Guruoyun. Dia berbicara dengan hangat. "Gadis kecil, karena alam abadi, bisakah kamu membiarkan sekte pemurnian senjata pergi?" Seperti kata pepatah, jika balas dendam melahirkan balas dendam, apakah akan ada akhirnya? Mengapa tidak membalas kejahatan dengan kebaikan? Aku percaya bahwa lawanmu akan sangat berterima kasih atas keputusanmu. Ekspresi Guruoyun semakin dingin setiap detik, tetapi dia tidak melepaskan kakinya. Dia menatap tetua berjubah putih tanpa emosi. "Aku, Guruoyun, tidak pernah menyadari arti dari membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku hanya akan membalas cedera dengan lebih banyak cedera. Jika kamu memintaku untuk melepaskan mereka, bukankah penderitaan Tuan Xia akan sia-sia, dan Xia Linyu akan jatuh dari tebing tanpa hasil, bahkan sekarang masih belum jelas apakah dia hidup atau tidak." Penatua berjubah putih mengerutkan alisnya dan melirik Tuan Xia. Dia mempertahankan cara bicaranya yang hangat. "Bahkan jika sekte pemurnian senjata salah, mereka yang terluka sudah terluka, dan mereka yang hilang akan tetap hilang. Gadis kecil, apa gunanya mempertahankan masalah ini dan menolak untuk melepaskannya? Sekte pemurnian senjata memiliki peran besar dalam perang di daratan ini, dan Nona Siyun adalah seorang jenius yang langka. Jika kamu membunuh mereka, kamu akan menjadi penjahat di daratan ini dan namamu akan tercatat dalam sejarah karena keburukan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Guruoyun memberinya senyuman yang penuh dengan ejekan dan penghinaan, tetapi yang paling penting adalah dipenuhi dengan tekad. "Apa urusannya daratan denganku? Aku hanya melindungi mereka yang berarti bagiku. Mata pencaharian orang lain tidak ada hubungannya denganku. Selanjutnya, jika hilangnya satu sekte pemurnian senjata akan meruntuhkan daratan, maka jumlah orang yang tidak kompeten di daratan ini terlalu banyak, tiga otoritas besarmu juga tidak berguna. Aku tidak peduli siapa yang datang ke sini hari ini, Siyun harus mati." Penatua berjubah putih itu tertawa terlepas dari kemarahannya. Dia kemudian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan matanya kehilangan kehangatan awalnya. Mereka sekarang memegang cahaya kemarahan yang berapi-api. "Gadis kecil, aku melihat bahwa kamu juga jenius. Jika kamu melayani daratan, kamu pasti akan memenangkan kesuksesan, pengakuan, dan sangat dihormati di antara orang-orang daratan. Namun demi kebutuhan egoismu, kamu akan sembarangan membuang daratan. Dari apa yang aku dengar, Xia Linyu bahkan belum mencapai pangkat Raja Bela Diri. Oleh karena itu, bahkan jika ada 100 dari dia masih bukan tandingan Raja Bela Diri dari sekte pemurnian senjata." Aura kuat muncul dari tubuh Guruoyun saat bibirnya membentuk senyuman dingin. "Tapi tidak peduli bagaimana aku melihatnya, bahkan dengan kehidupan gabungan dari orang-orang di daratan, itu tidak akan mendekati hidupnya. Gadis kecil, kamu memiliki sifat jahat di usia yang begitu muda. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi bencana bagi daratan. Sebagai santo pelindung daratan,
Kami harus menghancurkanmu sebelum bencana datang. Pada saat itu, para tetua di udara melepaskan paksaan kolektif mereka dari tubuh mereka, menekan semua orang yang terlihat dan membuat mereka terengah-engah. Gadis kecil Gu, semua orang ini adalah kaisar bela diri, terutama yang baru saja berbicara, dia adalah kaisar bela diri tingkat tinggi. Terlepas dari kekuatan besar Azure Dragon, dia bukan tandingan begitu banyak kaisar bela diri, dan aku masih terluka, bahkan menghadapi kaisar bela diri tingkat rendah akan sulit bagiku, pikir Tuan Xia. Tuan Xia sangat terganggu dengan pemikiran itu, mungkin kali ini keluarga Xia benar-benar dalam bahaya. Ekspresi Gu Ruoyun berubah serius. Dia tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kemampuannya dan kemampuan lawannya. Tetapi jika dia membiarkan Xiyun pergi, Yuer akan tetap dalam bahaya besar. Dia hanya akan bisa memastikan keselamatannya ketika dia ada di tangannya. Tuan Bai, tolong selamatkan aku. Kebencian Xiyun kembali dari keheningan. Selama orang-orang dari alam abadi ada, Gu Ruoyun akan mati, ini tanpa keraguan. Penatua berjubah putih tidak mengatakan apa-apa lagi, tatapan acuh tak acuh menatap Gu Ruoyun dan dia bertanya. Aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu benar-benar akan membunuh semua orang di sekte pemurnian senjata? Ya. Jawabannya pasti, dan itu membuat marah tetua berjubah putih. Hebat, sangat hebat, kelancangan seperti itu, bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang dari alam abadi, sungguh berani. Karena itu masalahnya, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Hembusan angin putih melintas, dan tetua berjubah putih muncul di depan Gu Ruoyun. Matanya benar-benar tanpa kehangatan awalnya, mereka sekarang dipenuhi dengan kesombongan dan kedengkian. Dia mengarahkan telapak tangannya dengan keras ke dadanya. Gadis Gu. Ekspresi Tuan Xia telah benar-benar berubah. Dia tidak lagi peduli dengan lukanya, dan bergegas menuju Gu Ruoyun. Sayangnya mereka berdua terlalu jauh, dia tidak bisa menyelamatkannya dari tetua berjubah putih tepat waktu. Tepat ketika dia akan melepaskan semua harapan, sosok hitam muram setajam elang menukik masuk. Dia mengulurkan tangannya dan bertabrakan dengan telapak tangan tetua berjubah putih, mendorong Tuan Xia menyingkir. Di bawah angin liar, berpakaian hitam seperti elang malam, punggung pria itu lebar dan kokoh. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Gu Ruoyun merasa damai. Kamu. Itu adalah pria bertopeng yang pernah dia temui di negara Azure Dragon. Pria itu tidak berbicara, punggungnya menghadap Gu Ruoyun, wajahnya yang suram dipenuhi dengan niat membunuh, dan di balik topeng hitamnya, dia mengerucutkan bibirnya yang tipis, matanya yang tajam dan gelap menatap dingin pada sesepuh berjubah putih. Penatua berjubah putih itu balas menatap heran pada pria yang muncul dari udara tipis, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang lain, dan kemarahan yang berapi-api perlahan-lahan terbangun di dalam dirinya. Gu Sengqiao, itu kamu. Jadi kamu diam-diam meninggalkan sekte roh dan telah tiba di tempat ini. Apakah kamu tidak takut dengan perubahan struktur sekte roh? Jika orang-orang itu mengetahui ketidakhadiranmu, kamu harus tahu bahwa ada banyak yang mengincar posisimu. Punggung pria itu bergetar, jubah hitamnya berkibar ringan di bawah angin kencang, dan ekspresi rumit melintas di wajahnya yang tegas. Gu Sengqiao, kakak. Gu Ruoyun linglung dan menatap pria di depannya dengan heran.
jadi pria yang pernah membantunya ini adalah kakaknya yang belum dia temui. Pria itu meletakkan tangannya di topeng hitamnya dan perlahan melepasnya. Dia dengan lembut berbalik, dan wajahnya yang muram melunak saat melihat gadis muda di belakangnya. Namun, sebagian besar ekspresinya dipenuhi dengan rasa malu. Xiao Yun, maafkan aku tidak bisa menunjukkan diriku kepadamu, karena tidak ada yang harus tahu ketidakhadiranku di Sekte Roh. Guru Woyun merasa seolah-olah otaknya telah hancur berkeping-keping. Dia menatap kosong ke wajah tampan di depannya, dan ingatan tentang wajah itu perlahan muncul. Dia mungkin bukan Guru Woyun sebelumnya, tapi dia masih menyimpan semua ingatannya. Oleh karena itu, dalam ingatannya, pria ini akan selalu terlihat muram dan tegas di depan semua orang. Hanya ketika dia bersamanya, dia akan menunjukkan senyum hangat, dan setiap kali dia diganggu, dia akan melindunginya. Dia bekerja keras dalam kultivasinya dan memasuki Sekte Roh, semua demi mencapai kekuatan yang cukup untuk melindunginya, dan sebagai imbalannya, dia diam-diam menanggung penderitaannya setelah dewasa, agar tidak menimbulkan masalah bagi kakaknya. Tidak heran dia merasakan kepastian seperti itu di hadapannya. Tidak heran dia akan datang membantunya setiap kali dia dalam bahaya. Ini karena dia adalah Gu Sengqiao, kakaknya, yang dia andalkan seumur hidup. Gu Sengqiao? Bagaimana mungkin dia? Wajah Leng Yanfeng sangat berubah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Lebih jauh lagi, tampaknya dia juga berada di level Kaisar Bela Diri, dan bahkan lebih kuat dari adik perempuan Xiyun. Bertahun-tahun yang lalu pria ini hanya sedikit lebih kuat dariku. Bagaimana dia berkembang ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa tahun yang singkat, pikir Leng Yanfeng. Selain itu, berdasarkan kata-kata tetua alam abadi, dia tampaknya telah memasuki Sekte Roh, dan sekarang memegang posisi bergengsi di dalamnya. Tidak, aku tidak akan menerima ini. Terakhir kali Sekte Pemurnian Senjata telah memilihku karena dia telah menolak mereka. Itu sebabnya mereka mengalihkan perhatian mereka padaku. Tetapi mengapa perbedaan kami begitu besar sekarang, dan bagaimana aku bisa menanggungnya? Xiao Yun, serahkan ini padaku, jangan khawatir. Kemudian Gu Sengqiao berbalik ke arah orang-orang dari alam abadi. Dibandingkan dengan kelembutan sebelumnya terhadap Guru Woyun, matanya sekarang seperti es dan wajahnya tanpa emosi. Orang-orang dari alam abadi tentu saja menakjubkan, begitu banyak dari kalian membuat hal-hal sulit bagi seorang gadis di atas 10 tahun. Penatua berjubah putih tertawa rendah. Gu Sengqiao, apakah Sekte Rohmu berencana menjadi pendosa besar di daratan? Gadis kecil ini beracun, egois, dan berhati dingin. Dia telah menyebabkan kerusakan pada begitu banyak orang karena alasan egoisnya sendiri. Alam abadi akan membersihkan tanah dari bencana ini sebagai ganti surga. Mata Gu Sengqiao menjadi lebih dingin dari detik ke detik. Garis-garis di wajahnya yang tampan berubah menjadi jelas, dan bibirnya yang tipis melengkung membentuk sudut yang dingin. Ia tampak seperti dewa pembunuh yang kejam dan begitu dingin, sehingga hati terguncang. Melihat orang-orang dari alam abadi sangat tidak masuk akal, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Namun jika ada orang dari alam abadi yang ingin menyakitinya, kalian harus melakukannya di atas mayatku. Dia tidak peduli tentang kebenaran atau kejahatan, dia juga tidak peduli dengan martabat orang-orang di hadapannya. Yang dia tahu hanyalah, bahwa gadis muda di belakangnya adalah orang yang harus dia lindungi dengan sekuat tenaga.
Jika dia bahkan tidak bisa melindungi saudaranya sendiri, lalu apakah dia menggunakan kemampuannya? Guru Woyun menatap punggung lebar pria itu, dan arus hangat mengalir melalui hatinya. Itu adalah kakaknya yang akan melindunginya apapun yang akan terjadi. Namun ini benar-benar mengubah cara Tuan Xia dan semua orang memandangnya. Tidak heran dia berani memandang rendah orang-orang dari alam abadi. Dia mendapat dukungan dari Sekte Roh, dan berdasarkan situasinya, tampaknya pria ini memegang posisi yang cukup tinggi di Sekte Roh. Penatua berjubah putih itu tertawa dingin, dan wajahnya yang semula ramah sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berbicara dengan singkat. Gu Sengqiao, karena fakta bahwa kamu adalah murid dari Sekte Roh, aku tidak ingin menyakitimu. Namun kamu bertekad untuk melindungi wanita iblis ini yang akan melakukan kejahatan apapun yang bisa dibayangkan, maka aku harus memberimu pelajaran menggantikan Sekte Roh. Aku yakin bahwa kentut tua dari Sekte Roh tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang ini. Saat dia berbicara, orang-orang yang berdiri di belakang sesepuh berjubah putih bergerak dan mengepung Gu Sengqiao. Pertarungan akan segera dimulai. Gu Sengqiao mengerutkan kening, tatapan dinginnya menyapu wajah-wajah tua di depannya, saat cahaya tajam melintas di matanya. Orang-orang dari alam abadi pasti senang menggunakan kekuatan mereka dalam jumlah. Namun sementara semua orang takut padamu, aku tidak pernah takut pada siapapun dari alam abadi. Bagus, aku harap kamu masih bisa mengucapkan kata-kata ini ketika kami selesai denganmu. Penatua berjubah putih itu tertawa terlepas dari kemarahannya, dan niat membunuh melintas di matanya. Gu Sengqiao memang jenius, faktanya, hadiahnya telah menarik kecemburuan orang-orang di alam abadi. Seringkali, mereka bahkan berpikir untuk menyusup ke Sekte Roh dan menghancurkannya. Kalau tidak, jika dia terus maju, dia pasti akan menjadi ancaman bagi alam abadi. Jangan berasumsi bahwa hubungan antara alam abadi dan Sekte Roh benar-benar harmonis. Ini hanya di permukaan. Ini karena mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama. Tetapi sejak Gu Sengqiao memasuki Sekte Roh, tidak ada yang tetap sama. Namun lelaki tua dari Sekte Roh telah melindungi Gu Sengqiao dengan sangat baik sehingga mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan. Tapi siapa yang menduga bahwa Gu Sengqiao diam-diam meninggalkan Sekte Roh, dan orang di Sekte Roh sebenarnya adalah umpan tubuhnya. Dialah yang memberi alam abadi kesempatan ini, dan mereka memiliki alasan konkret untuk membunuhnya sekarang. Lagi pula, akankah Sekte Roh memberontak demi satu orang mati? Niat membunuh dalam sesepuh berjubah putih menebal memikirkan hal ini. Dia mencibir. Kalian semua, tangkap dia, tangkap pemuda ini yang memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuannya sendiri, dan ajari dia sopan santun saat kalian melakukannya. Semua orang menyerang seketika, beberapa kaisar bela diri menekan paksaan mereka ke arah Gu Sengqiao. Bahkan jika Gu Sengqiao lebih kuat sekarang, dia tampaknya tidak terlihat terlalu bagus di bawah paksaan begitu banyak kaisar bela diri. Tapi dia menolak untuk menunjukkannya. Wajahnya yang tampan tetap muram dan dia mencengkeram pedang di tangannya, mengerutkan bibirnya dan mengangkat alisnya yang tajam. Ujung tajam dari setiap pedang tetua melintas dari semua sudut. Mereka mengayunkan ke Gu Sengqiao bersama-sama, seolah-olah mengantarnya ke kuburnya. Orang-orang dari alam abadi ini sangat tidak tahu malu. Pemimpin itu, tetua berjubah putih, sudah menjadi kaisar bela diri tingkat tinggi. Mereka tidak hanya menindas seseorang dari generasi yang lebih muda dan menindas yang lemah,
mereka menggunakan permainan kekuatan dalam jumlah. Ini terlalu tak tahu malu. Tuan Xia menghentakkan kakinya dengan marah, saat dia menatap pertempuran dengan gelisah. Di langit, Azure Dragon meraung keras sebelum turun dari atas, bergabung dalam pertempuran. Namun, bahkan dengan intervensinya, mereka masih kalah jumlah. Dikelilingi oleh begitu banyak orang, Gu Sengqiao tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Yuner, aku bisa menahan mereka untuk saat ini, pergi sekarang. Pergi? Menatap sosok pria yang tinggi dan teguh itu, Gu Ruoyun tertawa getir. Dia adalah penyebab di balik masalah ini. Bagaimana dia bisa membiarkan kakaknya membayar tagihan? Dia tidak bisa pergi. Kakak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi bahaya ini sendirian. Aku Putri Gutian. Nama ayah pernah mengguncang daratan. Sebagai putrinya, bagaimana aku bisa mundur? Bahkan jika aku pergi, aku harus membawa Siyun bersamaku. Jelas, alam abadi tidak akan membiarkanku membawanya pergi. Salah satunya adalah adiknya dari kehidupan masa lalunya, dengan siapa dia saling bergantung seumur hidup. Yang lainnya adalah kakaknya dalam kehidupan sekarang, yang akan melindunginya dengan nyawanya. Mereka berdua sangat penting baginya. Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka? Pergi, Yuner, cepat pergi. Kamu adalah satu-satunya saudaraku. Anggap itu permohonanku kepadamu. Pergi. Gu Sengqiao memblokir serangan dengan pedangnya, dan berteriak kepada gadis muda itu tanpa menoleh. Penatua berjubah putih mendengar kata-kata Gu Sengqiao, dan ekspresinya tenggelam. Mencoba untuk melarikan diri, tidak akan semudah itu. Tidak ada yang diizinkan pergi hari ini. Begitu dia selesai berbicara, tetua berjubah putih itu menembak ke arah Gu Ruoyun seperti sambaran petir, mengarahkan pedang panjang hijaunya ke bahunya. Gu Ruoyun sekarang sangat lemah karena menahan serangan Siyun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghindari serangan itu. Suara pedang yang menembus tubuh manusia benar-benar mencolok, seperti setetes air yang dengan tajam membangunkan hati Gu Ruoyun. Jubah hitam pria itu tampak misterius seperti langit malam. Tangannya yang besar mencengkeram pedang hijau tua itu dengan erat, dan darah segar mulai menetes dari telapak tangannya ke tanah, mewarnai permukaannya dengan warna merah. Ujung pedang yang tajam menusuk jauh ke dada pria itu, membasahi pakaiannya dengan darah. Tapi, sejak awal pria itu bahkan tidak meringis. Dia hanya mencengkeram pedang itu erat-erat dengan tangannya yang besar, dan dengan paksa menariknya keluar darinya. Darah segar menyembur dari lukanya, dan Gu Sengqiao mencengkeram dadanya dengan erat, tapi dia tetap tabah. Dia tidak tersandung, bahkan tidak satu langkah pun. Pergi, kalian semua, bawa dia pergi segera. Suaranya teredam dan serak lagi, tapi tidak ada yang bisa menyalahkan urgensi dalam sikapnya. Tapi saat dia berbicara, dia ditarik kembali ke pertempuran lagi. Yan, bunuh mereka semua, bunuh setiap orang dari alam abadi. Tatapan Gu Ruoyun jatuh pada luka Gu Sengqiao saat matanya menatap dingin ke arah penyerang Gu Sengqiao. Pada saat itu, niat membunuh di hatinya menebal dengan api yang mengamuk. Saat dia berbicara, seekor binatang merah kecil muncul di depan Gu Ruoyun. Itu memiliki satu mata merah dan satu mata hijau, memberikan penampilan aneh yang tak terlukiskan. Namun hal kecil itu tidak bergerak. Itu cemberut saat melihat kedua belah pihak yang terkunci dalam pertempuran dengan penghinaan.
Dia mungkin telah menyetujui kontraknya, tetapi dia tidak pernah bermaksud untuk memperjuangkannya. Selanjutnya, wanita ini telah menggunakan Phoenix itu untuk memaksanya masuk, dan sekarang Phoenix telah tertidur lelap. Kenapa dia harus takut padanya? Dia ingin aku membantunya dalam perkelahian. Mustahil. Yan, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku ingin kamu membunuh setiap anggota alam abadi. Guru Woyun menekan amarahnya, dan menatap dingin pada anak kecil yang menguap saat terbaring di tanah. Yan tertawa mengejek dan berpikir, jika kamu ingin aku membantumu, kamu harus memohon kepadaku. Dia hanyalah manusia rendahan, mengapa aku harus membantunya? Terutama karena manusia ini hanyalah raja bela diri kecil. Dia mungkin cukup beruntung untuk membuat naga menyerah padanya, tapi kualitas ini tidak mengubah kebencianku pada manusia. Dahulu karena manusia licik dan tercela itu, jenisku sekarang punah, hanya aku yang berhasil bertahan hidup melalui keberuntungan belaka. Aku benci semua manusia, kecuali orang itu. Aku menyetujui kontrak untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Itu tidak berarti bahwa aku harus melayaninya dengan sepenuh hati. Yan, kamu benar-benar tidak akan membantu. Guru Woyun menatap lurus ke arah Yan saat kemarahan meletus dari tatapannya yang dingin dan jernih. Bagus, kamu tentu sangat kuat. Tetapi aku tidak menerima siapapun yang tidak mau membantuku. Karena itu masalahnya, setelah ini selesai, aku akan memberimu kebebasan, tapi jangan sampai kamu menyesalinya. Yan tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat cara Guru Woyun memandangnya, dia merasa panik, tapi begitu dia memikirkan semua yang telah dilakukan manusia padanya di masa lalu, hatinya akan berubah menjadi jahat lagi. Dia berbalik, dan tidak melihat Guru Woyun lagi. Tuan. Saat itu Azure Dragon berbalik dan melihat Guru Woyun memegang batu di tangannya sebelum dia menelannya tanpa peringatan. Hatinya bergetar dan gelombang kepanikan tiba-tiba meletus dari dalam. Dia berteriak. Jangan lakukan itu Tuan, kamu tidak bisa memakannya, kamu akan meledak. Batu roh suci adalah kristal yang terbentuk dari kedalaman air roh suci, sifat-sifatnya sangat efektif, bahkan Kaisar bela diri dapat dengan mudah meledak dan mati setelah memakan batu. Pada saat ini, Guru Woyun merasakan kekuatan besar meluap di tubuhnya. Itu menyerbu dengan keras ke seluruh sistemnya, seolah-olah mencoba menerobos setiap saluran. Dia tidak tahu seperti apa penampilannya sekarang, tetapi dia bisa membayangkan keadaannya yang benar-benar menakutkan. Di saat seperti ini, kebisingan dunia luar sepertinya menghilang, bahkan raungan keras Azure Dragon lebih terasa seperti suara nyamuk atau lalat, berdengung di telinganya. Yan tertegun, dia menatap Guru Woyun dengan linglung. Wanita ini tidak mungkin mengabaikan kekuatan besar dari batu roh suci, jadi mengapa dia menggunakan semuanya demi meningkatkan kekuatannya dan menyelamatkan pria itu? Tiba-tiba Yan teringat kejadian di Gunung Surga, di mana dia benar-benar mengabaikan keselamatannya sendiri untuk melindungi bawahannya. Ini tidak jauh berbeda. Berdasarkan kesannya, manusia selalu egois, licik dan jahat. Mereka rela membunuh saudara mereka sendiri demi kekuasaan. Dia belum pernah bertemu manusia yang rela menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Bahkan orang yang telah menyelamatkan semua binatang roh di pegunungan bintang spiritual bertahun-tahun yang lalu ingin menyatukan semua ras dan mempersembahkan mereka sebagai hadiah untuk seorang wanita. Dia tentu tidak melakukannya karena kasihan. Mungkinkah selama ini aku salah? Ini adalah pertama kalinya Yan meragukan prinsipnya yang selalu dia anggap 100% tepat.
Karena prinsip-prinsip inilah dia akhirnya membantai banyak manusia tanpa rasa bersalah, karena manusia yang penuh kebencian itu pantas mati. Yuner. Gu Shengqiao dengan cepat berbalik setelah mendengar teriakan Azure Dragon, dan hampir meraba-raba pedangnya karena terkejut. Tanpa berpikir dua kali, dia menyerbu ke arah gadis muda itu, dan memeluknya erat-erat. Yuner, apa yang terjadi padamu? Jangan membuatku takut seperti itu, bangun Yuner. Dia memeluk gadis muda itu, daging dan darahnya erat-erat di lengannya, berusaha mati-matian untuk membangunkannya. Namun mata gadis muda itu tetap tertutup rapat, alisnya terjepit kesakitan, seolah-olah dia tidak mendengar suara mendesak pria itu. Dia memperhatikan saat kulit gadis muda itu perlahan mulai terbelah. Gu Shengqiao memeluknya lebih erat, takut jika dia melepaskannya, orang di lengannya akan tercabik-cabik. Yuner, tolong jangan menakutiku. Jika kamu pergi, apa yang harus aku lakukan? Bahkan jika aku menjadi kultivator nomor 1 di dunia, apa gunanya tanpamu? Dulu banyak orang membencimu dan meninggalkanmu, tapi kamu adalah seluruh duniaku. Jika kamu menghilang, bagaimana aku bisa hidup? Yuner, jika kamu mati, aku bersumpah bahwa aku akan memusnahkan alam abadi. Aku tidak peduli jika aku menghancurkan seluruh daratan dalam prosesnya. Jika kamu tidak ingin aku melakukan dosa besar ini, aku mohon, bangunlah. Saat dia berbicara, suara Gu Shengqiao terdengar serius dan dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Tetapi pada bagian akhir pidatonya, suaranya bergetar dan dipenuhi ketakutan. Dia takut kehilangan satu-satunya saudaranya. Dia telah lama menjadi dunianya selama ini. Bagaimana dia akan hidup jika dunianya hancur? Saat Gu Shengqiao memeluk Gu Ruoyun dengan erat, aura kuat muncul dari langit. Tiba-tiba dia merasakan ruang kosong antara pelukannya, dan gadis itu direnggut dari lengannya. Pada saat itu, niat membunuh yang kuat meledak dari tatapan Gu Shengqiao, tapi tepat ketika dia akan bertindak, suara dingin menakutkan, dan haus darah terdengar dari depannya. Suara itu memiliki semacam kualitas muram yang terdengar, seolah-olah pemiliknya berasal dari gerbang neraka. Siapa yang melakukan ini padanya? Sebuah kepala penuh rambut keperakan menari-nari liar di angin kencang. Jubah pria itu berwarna merah seperti darah, dan matanya yang berwarna merah darah seperti mata iblis dari dunia lain. Tidak diragukan lagi, pria ini sangat tampan, bahkan ungkapan ketampanan yang bisa menyebabkan kehancuran kota tidak akan cukup untuk menggambarkan ketampanannya. Bibirnya yang dingin, tipis, dan merah melengkung membentuk sudut, siap untuk pertumpahan darah. Lengannya memeluk gadis muda itu erat-erat dalam pelukannya, saat amarah yang kuat berapi-api, dan niat membunuh membara jauh dari dalam sakit hatinya. Raja yang berdaulat. Yan menatap kosong sejak pria itu muncul, melebarkan matanya dengan tidak percaya saat dia mengarahkan pandangannya ke wajah pria yang tak tertandingi itu. Wajah itu, tidak salah lagi, itu pasti dia. Meskipun rambutnya telah berubah menjadi perak, tapi dia memang raja yang berdaulat. Hanya dia yang memiliki wajah yang bisa menghancurkan bangsa-bangsa, dan tidak ada orang lain yang memiliki aura yang begitu kuat. Bertahun-tahun yang lalu, dia pernah bertemu raja yang berdaulat, tetapi sejak dia menghilang dari ras binatang spiritual, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Namun satu pandangan sudah cukup bagi siapapun untuk mengingat wajah raja yang berdaulat.
Mengapa raja yang berdaulat mengenali wanita ini? Dia bertanya-tanya. Dikatakan bahwa raja yang berdaulat telah menaklukkan seluruh ras binatang spiritual demi mempersembahkan mereka sebagai hadiah kepada seseorang. Mungkinkah orang itu? Apakah manusia ini? Bagaimana ini mungkin? Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan gadis kecil ini baru berusia 19 tahun. Ekspresi Yan berubah, lalu berubah lagi. Jika wanita ini benar-benar mati karena ledakan karena kesalahanku, maka aku mungkin akan sangat menyinggung raja yang berdaulat, dan akan menjadi penjahat di antara binatang spiritual. Kali ini dia menyesali keputusannya. Dia menyesal bahwa dia tidak turun tangan untuk membantu. Sejak kelahirannya hingga hari ini, dia tidak pernah merasa begitu menyesal. Qianbei, dia di sini. Wajah Siyun menjadi sangat pucat, saat matanya menatap tajam ke arah Qianbei yang sedang memeluk Guru Ouyun. Hatinya berdenyut kesakitan. Itu adalah jenis rasa sakit yang terasa seolah-olah kematian akan lebih baik daripada hidup. Dari semua hal yang paling menyedihkan di dunia, tidak ada yang bisa melebihi rasa sakit yang dia rasakan saat dia melihat kekasihnya melindungi wanita lain, namun sama sekali mengabaikan luka beratnya sendiri. Dia bahkan tidak memandangnya.